Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis, analisa falas kami hadirkan dan sore ini kami sudah berhasil terhubung dengan trader dan analis pasar uang, Rioli. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Anissa. Selamat sore, mitra bisnis. Baik, seperti biasa Pak Rio, untuk pergerakan rupiah di hari ini mungkin bisa direview karena di sore ini ditutup melemah 5 poin ke level 15.155, Pak Rio. Ya, betul. Hari ini pergerakan tipis saja ya rupiah, hanya beberapa poin. Namun saya lebih tertarik untuk sebelumnya kita coba evaluasi sedikit di perjalanan minggu lalu. Justru di minggu lalu itu penguatan rupiah cukup signifikan, itu ada menguat sekitar 1% lebih ya, 1,24%. Sedangkan dolarnya sendiri ada pelemahan tapi tidak sebesar penguatan rupiah kita. Nah, apa saja yang menyebabkan penguatan rupiah di minggu lalu? Yang pertama adalah kalau kita melihat pergerakan harga di minggu lalu dari pergerakan daily-nya hariannya, Senin sampai dengan Rabu itu minggu lalu pergerakan tidak terlalu besar ya, sesuai yang kita bahas di minggu sebelumnya bahwa akan ada penguatan tipis. Namun pada hari Kamis itu terjadi penguatan tajam rupiah kita hingga mencapai angka 15.150-an ya. Nah, ini apa yang menyebabkan terjadi rupiah menguat di hari Kamis? Saya kira juga sudah kita coba petakan bahwa pada hari Rabu lalu ya, Kamis dini hari itu ada pengumuman suku bunga dari The Fed. Dan sesuai dengan yang diprediksikan bahwa kenaikan tidak terlalu besar, hanya 25 basis poin. Saya kira itu yang menyebabkan market cenderung bereaksi. Ada salah satunya adalah rupiah kita, maka terjadi penguatan yang cukup besar. Lalu yang kedua, saya karena penguatan ini cukup tajam di rupiahnya, saya coba melihat di dalam negeri ya. Kalau evaluasi saya, satu itu memasuki bulan Ramadan, saya kira mungkin inflasi akan sedikit naik, ya, berarti permintaan rupiah akan bertambah. Lalu kemudian ada naiknya belanja masyarakat, saya kira di bulan-bulan ini. Kemudian kebutuhan akan rupiah mungkin menjelang hari raya untuk THR dan lain sebagainya, itu demand rupiah akan naik. Saya kira ini faktor yang menyebabkan rupiah kita cenderung menguat. Lalu yang terakhir adalah keadaan perbankan di Amerika kemarin ya, di Silicon Valley Bank yang terjadi masalah itu menyebabkan adanya aliran dana asing masuk ke negara kita untuk mencari aset aman. Nah, dalam hal ini yang dikejar adalah SDN kita, sehingga kalau saya tidak salah di minggu lalu itu ada capital inflow itu sekitar 9 triliunan ke SDN kita. Ya, saya kira ini 3 faktor yang menyebabkan rupiah kita cenderung menguat di minggu lalu dengan angka yang cukup signifikan. Lalu bagaimana dengan minggu ini? Berdasarkan faktor di atas, saya kira akan ada continue. Ya, faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan kelanjutan dari penguatan rupiah kita, dan proyeksinya saya memperkirakan rupiah kita di minggu ini mungkin akan menguat dengan range kisaran antara 15.200 sampai dengan 15.050. Ditambah lagi pada hari Jumat ini ada laporan GDP US ya, GDP US untuk forecast dan perkiraannya, GDP US diperkirakan turun, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu booster untuk rupiah kita cenderung melanjutkan penguatannya. Saya kira mungkin demikian, Pak Anita. Oke, lalu rekomendasi dari Pak Rio untuk pelaku pasar esok harinya? Ya, untuk rupiah sendiri seperti tadi, kalau mau mengacu kepada apa yang coba kita proyeksikan, yaitu mengambil penguatan rupiah ya antara 15.200 mungkin sampai target 15.050, walaupun supportnya ada di 15.000 ya. Tapi kita coba mengejar sampai di 15.050. Kemudian kalau untuk hot currency, pelaku pasar minggu ini saya coba rekomendasikan untuk coba melirik sterling, pound sterling.
Ada 3 alasan di sini. Yang pertama, minggu lalu data inflasi UK itu ada kenaikan lagi dan cukup besar kenaikannya. Ini mungkin akan mendorong UK untuk lebih agresif menaikkan suku bunga. Lalu kedua, penjualan retail di Inggris juga itu naik cukup positif ya. Dan yang ketiga, minggu lalu juga Bank of England itu menaikkan suku bunga 25 basis point. Sehingga dengan 3 faktor ini saya kira potensi untuk mata uang sterling menguat di minggu ini cukup besar. Nah, tinggal nanti pelaku pasar menyesuaikan sterling melawan mata uang apa penguatannya. Kalau untuk suggestion mungkin saya bisa mensuggest untuk GBP USD atau GBP Japanese Yen itu bisa melakukan buy. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas analisa untuk Pas FM. Selamat sore, sukses untuk Anda. Sore. Ya. Mitra bisnis, demikian analisa falas bersama Rioli, trader dan analis pasar uang. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.